warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Iman Nadain dan yang kami hormati Ibu Nur Hidayah Eskepnes MKep selaku pembimbing Hima, serta rekan-rekan yang kami banggakan, teman-teman Hima Magister Terapan Keperawatan, serta seluruh peserta serah terima jabatan Hima. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke jalan yang terang benderang, yakni Al-Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Kami ucapkan selamat datang di acara pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Magister Terapan Keperawatan periode tahun 2021. Perkenankan saya selaku MC di siang hari ini akan memandu jalannya acara pelantikan ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, menyanyikan himne Unusa. Menyanyikan Sababul Waton. Sambutan, kemudian selayang pandang Hima S2 Keperawatan. Yang ketujuh, serah terima jabatan Ketua Hima dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen sartijab. Kedelapan, pisah sambut oleh Kahima Lama. Kesembilan, sambut pisah oleh Kahima Baru. Kesepuluh, dokumentasi kegiatan Hima periode tahun 2019-2020. Dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Menyanyikan himne Unusa.
Semoga ridho Allah untuk urusan. Berkarakter Islami serta berakhlak mulia, terpilar iman, ilmu dan amal. Bangkitlah wahai kaum dosa, untuk menggapai cita-cita bangsa. Wujudkan generasi rahmatan lil alamin. Semoga ridho Allah untuk urusan. Semoga ridho Allah untuk urusan. Menyanyikan Sabanul Waton. يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara siang hari ini oleh Ibu Pembina Hima Magister Terapan Keperawatan. Kepada yang terhormat Ibu Nur Hidayah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ibni abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dekan FKK ataupun yang mewakili, yang terhormat Ibu Ima Nahdlatin selaku tamu kehormatan, undangan dari teman-teman magister, Hima Magister yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Matur nuwun atas hadirnya Ibu. Yang sangat-sangat kami cintai para dosen di Magister Keperawatan sekaligus kami banggakan
mahasiswa Magister Terapan Keperawatan Angkatan 3, Angkatan 4, ini ada Angkatan 3 ya, Mbak Novi juga diundang ya. Angkatan 4 ini yang akan serah terima, dan yang akan menerima adalah Angkatan 5. Puji syukur, Alhamdulillah, kita semua dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terus terang saya ini derdek. Semua kumpul gitu ya. Akan berpisah ini untuk menyerahkan tongkat estafet kepada adik-adik di bawahnya. Saya terus terang sangat-sangat bangga sekali kepada mahasiswa magister begitu, karena kami ini tidak ada apa-apanya. Prodi magister ini kosong, tidak ada apa-apanya. Kalau tidak yang menghidupkan adalah teman-teman mahasiswa. Saya terharu sekali. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Tanpa kami komando, tanpa ada rencana begitu. Teman-teman jalan, prestasinya, kemudian penelitiannya bersama para ibu-ibu dosen, serta pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala yang sangat-sangat besar. Amin, amin ya Allah. Dan tidak terhingga hingga kita berpisah antara ruh dan raga. Ucapan terima kasih sebelum serah terima jabatan ini dilakukan kepada terutama Ketua Hima, Adik Arif, yang telah benar-benar memajukan Hima Magister untuk 1 tahun ke belakang. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh adik tingkatnya nanti. Dan saya berharap untuk yang akan diberikan serah terima jabatan ini atau yang akan mengemban jabatan baru, mudah-mudahan juga amanah seperti teman-teman sebelumnya. Karena jumlahnya juga 7 ya. Kenapa ini ya? Kok angka keramat itu 7 itu? 7 itu mulai angkatannya Bu Ambar. Kemudian ada 11 ganjil ya. 11 di angkatannya Mbak Novia. Kemudian 7 kembali di angkatan teman-teman ini. Pak Nyoto dan kawan-kawan. Dan 7 kembali ini. Walaupun harus kehilangan 1, ternyata Allah memberikan oleh ijolan. Dapat 1 lagi. Alhamdulillah. Itu saja, daripada nanti saya teruskan tidak bisa berkata-kata kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, acara selanjutnya. Selayang Pandang Hima Magister Terapan Keperawatan oleh Saudara Dul Majid S. Kepnas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kepada yang terhormat Ibu Ima dan kepada yang terhormat Bu Nurhid, kepada yang terhormat
kakak-kakak kelas, kakak senior, kemudian adik kelas. Kami akan memaparkan tentang selayang pandang. Pandemi memang sangat menghambat proses kinerja kita, proses belajar mengajar kita, tetapi angkatan kami tetap berjuang, berpikir 2 kali, lebih kritis, lebih maju untuk mencari celah apa yang harus kami lakukan saat pandemi. Pada saat ini serah terima jabatan ini kami akan menyampaikan beberapa kegiatan dari angkatan kami. Untuk visi misi Hima, untuk visinya yaitu menjadikan Hima Magister sebagai lembaga yang interaktif kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan inovasi, kreativitas, tindakan profesional maupun ilmiah yang berlandaskan rahmatan lil alamin. Untuk misi Hima Magister Keperawatan, yang pertama membangun hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan kekeluargaan agar terciptakan keharmonisan di dalamnya. Kemudian yang kedua, merangkul rekan-rekan Ormawa maupun rekan-rekan aktivis yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya agar selalu menjaga nama baik alma mater dan khususnya nama baik UNUSA. Yang ketiga yaitu meningkatkan keaktifan mahasiswa magister keperawatan melalui kegiatan akademis maupun non-akademis agar dapat dijadikan sebagai prodi unggul di lingkungan UNUSA dan mampu bersaing di kancah universitas nasional maupun internasional. Untuk struktur Hima Magister Keperawatan, angkatan kami diketuai oleh Arif Chandra Permana, Wakil Ketua Singgih S. Kepners, Sekretaris Dina Kamelia, Bendahara Ami Ardianti, Divisi Pendidikan saya sendiri dengan Bu Anis dan Bu Nunu, untuk Divisi Pengabdian Masyarakat, Pak Nyoto, Bu Ira, dan untuk Divisi Penelitian, Bu Mardia dan Bu Sri Wahyu Wilujeng. Pada saat ini, Divisi Pendidikan, kami angkatan ke-4 mengadakan seminar Legal Ethic dan Evidence-Based Nursing of Brain Tumor pada tanggal 4 Januari saat kami semester 2, saat kami masuki semester 2. Kemudian pembicaranya Prof. Nur Salam, Prof. Soleh, Bu Nurhi, dan saya sendiri. Berjalan lancar, kurang lebih peserta sekitar 600 peserta. Kemudian untuk divisi berikutnya yaitu kami meskipun pada waktu pandemi ini kami tetap melakukan PKMRS melalui Zoom. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2021 kemarin kami melakukan Zoom, kurang lebih peserta yang hadir di acara Zoom itu sekitar 100 lebih dan ber-SKP PPNI. Sangat antusias sekali diikuti oleh beberapa mahasiswa UNUSA maupun mahasiswa dari luar UNUSA maupun profesi perawat. Dan ini bentuk sertifikat yang kami berikan kepada peserta. Kemudian di divisi pengabdian masyarakat, terbit hak cipta karya tentang pengabdian masyarakat tentang rehabilitasi pasca stroke melalui latihan ringan dan terapi cermin. Kemudian berikutnya UNUSA bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, hak cipta karya, perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19. Kemudian di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Ramalan Surabaya, kami terjun langsung dengan 60 pasien, kurang lebih pasien-pasien yang terkonfirmasi, kami edukasi tentang salah satunya protokol isolasi mandiri pada pasien COVID-19. Kemudian di divisi penelitian, kami bekerja sama dengan dosen publis penelitian rehabilitasi pasca stroke melalui latihan ringan dan terapi cermin di dalam situasi pandemi COVID-19 dengan Ibu Epi, Bu Ima, Bu Iis, dan Bu Titis.
dengan mahasiswa Dina Mardia dan Bu Nunu di RSUD Probolinggo. Kemudian kami juga go-publish tentang pos sosialisasi pengabdian masyarakat tentang pemutusan rantai penularan COVID-19. Kami juga angkatan keempat kuliah pakar di UGM Yogyakarta sebelum adanya pandemi sekitar bulan Februari tahun 2020. Program kerja yang belum terlaksana oleh Hima yaitu bedah buku bersama EGC. Harapan kami untuk adik-adik berikutnya yang akan dibentuk Hima agar program kerja yang belum terlaksana bisa dilaksanakan. Pandemi bukan penghalang kita untuk belajar, pandemi bukan penghalang kita untuk berkreativitas, justru pandemi ini kita harus berpikir 2 kali lebih kritis karena kita sebagai seorang profesi dan kita juga pendidikan magister. Terima kasih. Inilah selayang pandang Hima angkatan keempat. Kami kembalikan ke moderator pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu serah terima jabatan Ketua Hima dan dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen Sartijab. Kepada Ketua Hima lama, Saudara Arif Chandra Permana, disilahkan. Dengan ini saya akan menyerahkan jabatan Hima Magister Keperawatan di prode 2019 ke 2020 dan akan saya berikan kepada Saudari Sanas Nabila prodi 2020-2021. Saya kembalikan ke Mbak Nabila untuk menerima serah terima jabatan kali ini. Baik, terima kasih kepada Kak Hima. Saya terima serah jabatan sebagai Ketua Hima Magister Keperawatan Angkatan 2020-2021. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan Hima periode tahun 2019-2020. Sebelum kita melihat dokumentasi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa S2 Keperawatan Unusa bekerja sama dengan Rumkital Dr. Ramlan Surabaya kali ini akan mempersembahkan pengabdian masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 dalam masyarakat, yakni tentang protokol isolasi mandiri untuk masyarakat pada saat di rumah. Virus corona telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Oleh WHO dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terdampak oleh virus ini. Banyak yang terinfeksi oleh virus ini. Jawa Timur ada dalam zona merah, sehingga Surabaya harus tetap waspada. Sebagian besar dari masyarakat kita harus menjalani isolasi mandiri. Namun, seperti apa sih protokol isolasi mandiri yang harus dijalani oleh masyarakat kita? Mari kita simak protokol isolasi mandiri berikut ini. Yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker pada tempatnya. Yang kedua, jika sakit ada gejala demam seperti ini, batuk, flu, maka tetap tinggal di rumah. Jangan pergi bekerja, ke pasar, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk mencegah penularan ke masyarakat. Yang ketiga, lakukan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis seperti batuk dan sesak nafas. Langkah keempat, hindari pemakaian bersama peralatan makan seperti piring, sendok, garpu. Kemudian hindari pemakaian bersama perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, sikat gigi, dan perlengkapan tidur seperti spray dan selimut. Yang kelima, selama di rumah, bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya, dan jaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Langkah yang keenam, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, mencuci tangan, dengan air mengalir dan hand sanitizer, serta tutup mulut saat bersin dan batuk menggunakan tisu, dan bisa juga menggunakan lengan tangan saat bersin maupun batuk, dan jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah tertutup dan kembali lagi cuci tangan. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan, berada di ruang terbuka, berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15 menit sampai 30 menit. Kedelapan adalah hubungi fasilitas kesehatan yang ada di sekitar Anda ketika Anda merasa demam tinggi dan sesak napas, agar nantinya dapat perawatan lebih lanjut. Demikian persembahan dari kami, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap di rumah, dan salam sehat selalu. Informasi ini disampaikan oleh Ibu Nur Hidayah Eskepnes Mkes, Bapak Difran Nobel Bistara Eskepnes Mkep, Dr. Rahayu Anggreni SKM MSI, Anis Mutoharo Eskepnes, Arif Chandra Eskepnes, Dul Majid Eskepnes, Sri Wahyu Wilujeng Eskepnes, dan Ami Arianti Eskepnes.
upaya sosialisasi perilaku bersih dan sehat. Ibu kalau di rumah tolong nanti tetap kalau dari rumah keluar rumah itu harus cuci tangan ya Bu ya. Contohnya dari sini ibu ke sana pulang berarti cuci tangan. Kemudian jaga jarak ya Bu ya. Ini sampai ini ya sudah ada tandanya seperti ini. Paling tidak 1 sampai 2 meter. Kalau di luar tuh juga kalau ada orang batuk itu hati-hati harus di sana. Karena virus itu bisa sampai 2 sampai 3 hari melayang. 1 sampai 2 meter melayang. Pertama, kedua bila ada batuk harus menggunakan tisu seperti ini contohnya. Tisu ini atau pakai tisu. Kemudian selanjutnya adalah ibu harus bersihkan diri juga, cuci tangan juga, ibu harus selalu pakai masker, selalu bawa hand sanitizer ya. Pakai hand sanitizer. Coba cuci tangan, ikuti saya. 1, ini Bu, ayo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Dengan air mengalir dan hand sanitizer, serta tutup mulut saat bersin dan batuk menggunakan tisu, dan bisa juga menggunakan lengan tangan saat bersin maupun batuk. Dan jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah tertutup dan kembali lagi cuci tangan. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan, berada di ruang terbuka, berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15 menit sampai 30 menit. Kedelapan adalah hubungi fasilitas kesehatan yang ada di sekitar Anda ketika Anda merasa demam tinggi dan sesak napas, agar nantinya dapat perawatan lebih lanjut. Demikian persembahan dari kami, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap di rumah, dan salam sehat selalu. Acara selanjutnya adalah pisah sambut dari Kahima lama kepada Kahima yang baru. Kepada Saudara Arif Permana, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bu Nur Hidayah selaku dosen maupun selaku pembina Hima Magister, dan yang saya hormati Bu Ima selaku dosen Prodi S2 Perawatan, dan saya hormati Pak Sidik selaku Kahima angkatan pertama, dan yang saya hormati Mas Tata selaku Kahima kedua, dan yang saya hormati Mbak Nopi selaku angkatan ketiga Kahima, dan rekan-rekan yang saya banggakan sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan almarhumah Bu Puji, semoga beliau tenang di alamnya dan terima di sisinya dan hapuskan dosanya. Mungkin beliau sekarang menyaksikan kita juga ya. Amin ya Allah. Mungkin beliau menyaksikan kita juga. Saya dari tadi itu langsung ingat Bu Puji. Aduh, gimana? Tapi ya tidak menghilangkan rasa hormat kita ke beliaunya. Atas beliau juga kita bisa di sini dengan sampai sekarang kita tetap menjaga nama baik Nusa maupun alma mater kita dan nama baik yang beliaunya juga. Amin, amin ya Allah. Sedikit banyak sambutan dari saya untuk Kahima yang baru. Semoga amanah dan apapun yang diajarkan oleh dosen-dosen kita, semoga
bisa menyalurkan tongkat estafet ini dengan baik dan sesuai dengan arahnya, ranahnya juga, dan selalu menjaga nama baik dan tingkatkan prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Itu saja dari saya, dan kami minta doanya juga semoga angkatan 4 lulus tepat waktu dan semua kendala yang ada di angkatan 4 semoga diperlancarkan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita doa bersama semoga angkatan 5 berjalan dengan semestinya. Itu saja dari saya. Semoga hal ini bisa sesuai lah harapan saya maupun kahima-hima yang dulu, dan selalu menjaga nama baik, khususnya di Prodi S2 Perawatan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambut pisah oleh kahima baru kepada Saudari Sahnas Nabila Eskepnes. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rektor ataupun maupun yang mewakili, kepada yang terhormat Dekan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan ataupun yang mewakili, yang saya hormati pembimbing Hima Magister Keperawatan, serta yang saya hormati para alumni Hima Magister Keperawatan serta para peserta sertijab yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul maupun virtual dalam keadaan yang insyaallah sehat semua. Amin. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kahima Angkatan 2019-2020 yang telah mempercayakan saya untuk mengganti atau meneruskan estafet di Hima 2020 hingga 2021. Tidak banyak yang saya sampaikan, semoga Hima Angkatan 2020-2021 bisa menjalankan program kerja yang kurang dari Hima sebelumnya, dan kita dapat memperbarui juga program-program kerja yang telah akan kami jalankan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Harapan saya untuk Hima Angkatan 2019-2020 bisa membimbing kami serta memberikan arahan kepada kami sehingga kami bisa menjalankan periode 1 tahun ke depan dengan maksimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Kepada Saudari Nunuk Kurniawati Eskepnes selaku pembaca doa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa sifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Rabb, kami mengharap curahan rahmat dan ridho-Mu atas diri kami, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan seluruh para pendiri, kedua orang tua kami, serta saudara-saudara kami yang telah belajar di UNISA ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, berikanlah kami segala kebaikan, sehingga mampu menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan demi kemuliaan usaha sepanjang masa. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, peliharalah lisan dan hati kami dari segala penyakit hati. Sehatkanlah jasmani rohani kami, serta selamatkanlah kami dari segala fitnah agama, dunia, dan akhirat. Ya Allah, ya Mujib, ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Zat Amal Mulia, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian rangkaian acara pelantikan pengurus himpunan mahasiswa Magister Keperawatan periode tahun 2021 pada siang hari ini. Atas nama Hima Magister Keperawatan Terapan, saya selaku pembawa acara Ami Ardianti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Semoga Hima Magister yang baru dilantik bisa membawa ide-ide dan inovasi yang baru dalam pengembangan program Hima Magister. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebagai acara tambahan, marilah kita berfoto bersama dengan Ibu Dekan, dengan Ibu Wakil Direktur, Bu Imana Dain. Selamat datang Ibu. Bu Yani, selamat datang. Ya, mohon maaf ya, tadi ngikutin seminar terus sholat terlambat. Siap, Ibu. Ya. Terima kasih, Wan Icin. Mbak Ami, Siap. Bu Ima direktur, bukan wakil direktur. Ima direktur. Mohon maaf. Direktur Mohon maaf, Dokter Ibu Ima, mohon izin. Mari kita foto bersama. Pak Nyoto siap? Siap. Oke, sampun. Mungkin mohon izin Ibu, mungkin dari Ibu Dekan atau dari Ibu Direktur, mungkin ada sepatah kata buat kami, penyemangat kami Ibu dalam semester 1 dan semester 2 dalam rangka yang pertama estafet dari Hima, kemudian yang kedua kami menghadapi semester 3 dan 4. Terima kasih. Bila berkenan Ibu. Enggak, Bu Ima duluan. Oke, Bu Ima. Bu Ima duluan apa? Enggak. Monggo Ibu Dekan. Derek mawon, nggih. Nggih, Bu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Yang kami hormati Ibu Dr. Ina, dosen S2 Keperawatan, juga Direktur LSP. Ibu Nur Hidayah, pembina HIMA sekaligus Sekretaris Prodi Magister, Ibu Nur Hid, Ibu. kemudian para sejawat, ada Mas Tata, ada siapa lagi ya yang sudah Mbak Novi, Bu. Mbak Novia ya. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Ini sedang menempuh semester akhir dan juga yang masih semester baru. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini insya Allah kita masih diberikan dalam keadaan sehat walafiat semua, nggih. Amin. Alhamdulillah, Ibu. Oke. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala wabak dan musibah ya. Amin. Lindungan Allah. Selawat dan salam semoga tetap kita sanjungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan syafaatnya sampai ilal yaumil qiyamah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf dari saya. Saya pribadi mohon maaf, saya udah diundang jam 13 tapi saya hadir jam 14. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Tadi masih mengikuti seminarnya Himana, kemudian sholat ternyata sudah selesai ya pelantikannya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu jangan menunda ya, sehingga tadi sudah ada sertijab, sudah ada terima dari Ketua Hima yang lama dan Ketua Hima yang baru. Oke, bagi yang Ketua Hima lama saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan Hima di Prodi Magister. Mudah-mudahan jerih payah panjenengan, jerih Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat yang berlipat-lipat. Untuk yang Kahima baru, selamat menjalankan tugas. Semoga Allah memberikan kekuatan pada saudara sekalian yang tadi ditunjuk, mahasiswanya hanya 6. Berarti ketuanya 1, tapi kan krunya semua ya. Tentunya krunya semua punya jabatan masing-masing ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, bisa meneruskan, bahkan bisa meningkatkan yang telah dilakukan oleh kakak-kakak yang lebih dahulu. Ya, bagaimanapun ini adalah suatu media juga untuk belajar. Kebetulan ketuanya kok masih adik ya, masih adik-adik yang memang perlu untuk berkiprah lebih banyak. Mudah-mudahan waktu luang Anda bisa untuk mengembangkan dan juga belajar dari kakak-kakak, dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah banyak makan asam garam gitu katanya ya, sudah banyak pengalaman di dunia pelayanan kesehatan maupun di organisasi-organisasi yang telah dilalui oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kakak-kakak yang sekarang semester 4 mohon bimbingan. Semester 4 ya, mau ya? Siap 3 Ibu. Ya, 3 ya, belum ya? UAS ya. Oke, 3 ke 4 ya. Jadi kakak ketiga sebentar lagi semester 4 gitu ya. Mohon untuk bisa mengarahkan adik kelasnya. Kebetulan adik beneran ini. Siap. Beneran adik karena masih muda-muda yang kuliah ini banyak yang masih reguler, yang
Mudah-mudahan dimohon juga bimbingannya, penggunaannya, ilmunya ditularkan gitu. Untuk yang muda, yang adiknya tetap semangat untuk selalu belajar ya. Oke, untuk yang semester akan memasuki semester 4, monggo segera dikerjakan tesisnya. Tadi kan minta supaya tidak sampai lambat, supaya lulus tepat waktu ya. Siap, Nanti Ibu, siap. itu juga dengan melaksanakan tugasnya. Yang memang kalau tugas mata kuliah sehari-hari mungkin dijalani biasanya, kalau yang tulis biasanya ya kadang-kadang ya ada motivasi, kadang-kadang termotivasi untuk segera menyelesaikan, kadang-kadang mengalami dimotivasi juga ya. Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa bersama-sama untuk saling menyemangati satu dengan yang lain. Saya dengan Bu Nur Hidayah itu juga saling menyemangati. Kita sama-sama mahasiswa ya, kita sama-sama di mahasiswa, jadi saling menyemangati. Sama-sama. Kita saling menyemangati, ayo dulu-duluan gitu ya. Yang lebih dulu bisa menyemangati berikutnya. Kita nggak apa-apa, kita bersaing untuk dalam hal kebaikan, untuk cepetan dalam hal kebaikan nggak ada masalah ya. Tapi tidak untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi justru untuk menyemangati, ayo aku sudah sampai sini gitu ya. Jadi ayo susul aku gitu ya, gitu. Atau ayo kejarlah aku gitu ya. Siapa? Pokoknya saling menyemangati satu dengan yang lain. Nyoto biasanya, Pak Nyoto. Tapi sebagian besar Pak Nyoto di. Iya, Pak Nyoto sebagai ya. Siap, Ibu, siap. Oke. Panjenengan semua sudah rata-rata punya rumah sakit, kecuali Mas Arief itu sudah dinas jadi PNS tapi bukan di pelayanan kesehatan, yang masih juga butuh support dari temannya kan gitu ya. Dan kalau Mbak Dina sudah juga? Belum, Ibu. Belum? Janji sama Mas Arief. Oke, mudah-mudahan setelah ini bisa mendapatkan ladang baik untuk menjemput rezeki maupun ladang untuk mendapatkan pahala ya. Mudah-mudahan terus dengan segera mendapatkan ladang itu gitu. Ladang untuk menjemput rezeki, bukan mendapat. Kalau rezeki sebetulnya sudah ada, tinggal kita mau menjemput atau tidak kan gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kita mendapatkan. Kalaupun belum, nanti silakan untuk sudah sampai di mana tesisnya, Mbak Dina? Sudah dapat judul ya? Ampun, Ibu. Sudah? Klinis? Ampun. Di klinis juga? Di klinis? Di klinis. Oke. Mudah-mudahan semuanya saja dilancarkan, baik yang semester 1 maupun semester 3. Mudah-mudahan oleh Allah dilancarkan semua. Amin. Tidak ada kendala. Kalau boleh memohon gitu, saya tadi hanya dapat buntutnya. Kalau boleh nanti terakhir saya di-stepkan tadi, nggak tahu jenengan nyetelkan apa tadi. Inovasi apa yang telah Anda berikan tadi, kalau boleh tahu nanti akhir di pertemuan ini pengen lihat sih tadi hasil karya panjenengan apa gitu. Siap Ibu, nanti diputarkan kembali oleh Pak Nyoto. Oke. Spesial, Bu. Oke, aku suka sama Mas Arief ya, sekarang sudah PNS. Ya, mudah-mudahan Sampai, Bu. Tetap amanah ya, dinas tetap amanah ya. Tolong tetap menjaga amanah yang telah diberikan, jujur ya, dimanapun dinasnya. Oke, terima kasih. Demikian aja yang bisa saya sampaikan.
menyemangati agar teman-teman kita ini juga. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Dr. Iman Nadain, mohon izin Ibu berkenan memberikan sepatah dua kata kepada kami, mohon izin. Iya, terima kasih. Mohon izin Bu Dekan, Bu Nurhid, dan teman-teman semuanya, mahasiswa S2 Keperawatan FKK Unusa yang sangat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan secara jelas, lengkap ya, oleh Bu Dekan. Meskipun beliau rawuh di akhir, ternyata beliau yang memberikan pesan yang sangat berarti dan menyemangati dari semua teman-teman mahasiswa S2 Keperawatan. Kepada Mas Sidik, Mbak Novia, dan Mas Tatah Mahyufi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyemarakkan acara adik-adik kelasnya ya yang saat ini sedang melaksanakan ritual tahunan untuk sebagai awal dari kegiatan di Hima Prodi S2 Keperawatan. Saya di sini sebagai anggota dosen, jadi anak buahnya Bu Nur Hidayah di sini saya, dan anak buahnya Bu Yanis ya di sini. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit saja. Kalau berkaitan dengan semangat, tadi Ibu Dekan sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kebersamaan itu penting. Tak ada artinya kalau kita itu bekerja sendiri-sendiri. Saat sekarang masa pandemi ini memang butuh kolaborasi, sinergi bersama. Ya. Jadi kalaupun tadi sudah disampaikan, kita semuanya harus bisa saling menguati satu dengan yang lainnya, itu adalah hal yang sangat benar dan itu memang harus dilaksanakan. Siapapun itu masing-masing kita mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Alangkah indahnya kalau kelemahan yang dipunyai oleh di antara kita itu dijadikan sebagai suatu bentuk kolaborasi, sinergitas, sehingga semuanya bisa saling memberikan dukungan. Yang lemah nanti dibantu oleh yang kuat dan sebaliknya. Hal ini merupakan satu hal yang sangat mungkin saya rasakan sebagai dosen ya yang ikut mendampingi adik-adik dari Magister Keperawatan S2 di FKK itu dari angkatan pertama itu merasakan bahwasanya kesatuan, kebersamaan, saling tolong-menolong itu tetap dikobarkan ketika itu jelas sekali terlihat pada saat pelaksanaan ujian akhir dalam penyusunan tesis maupun pada saat melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Hima yang tadi itu disampaikan oleh Mas Arief dan nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Sahnas dan kawan-kawan ya, Mas Arief dan kawan-kawan, Pak Nyoto, Pak Majid, ya, Pak Singgih, semuanya teman-teman yang ada di S2 Keperawatan ini sudah melaksanakan kegiatan yang begitu baik. Nah itu semuanya ternyata merupakan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang tidak bisa digantikan oleh yang bisa dan sebagainya itu, sehingga semuanya tetap bisa berjalan dengan baik meskipun di masa pandemi. Tadi Pak Majid menyampaikan masa pandemi bukanlah hal yang membuat kita itu terus nantinya tidak bisa berbuat apa-apa. Justru di masa pandemi ini adalah kita bisa menunjukkan bahwa kita ini loh bisa secara bersama-sama melaksanakan semuanya dengan semangat. Allah memberikan ujian, berarti kita semuanya pasti dipastikan akan bisa menjalani ujian itu dengan sebaik-baiknya dan kita lulus secara bersama-sama. Adik Sahnas ya,
meskipun masih muda, saya rasa kalau yang muda ini inovasinya lebih baik lagi ya, lebih punya ide-ide yang sangat kreatif ya, tentunya akan mewarnai dari angkatan yang kelima kalau nggak salah, angkatannya Mbak Sahnas, ada juga Mbak Tina ya, dan kawan-kawan yang lainnya yang itu mungkin akan mencoba nantinya di kegiatan Hima itu semakin semarak ya. Yang dari kakak kelasnya sudah demikian bagus, nanti akan disempurnakan lagi, diwarnai dengan hal-hal yang lebih segar lagi oleh adik-adik dari angkatan Mbak Sasnas dan Mbak Tina. Untuk Mas Arief dan teman-teman seangkatan ini kalau disebutkan itu semuanya ada Mbak Ami, Mbak Dina, Mbak Dia, Pak Nyoto, Pak Majid, Pak Singgi, Mbak Anis ya, semuanya. Yang belum siapa ya ini ya, Mbak Nunu ya. Nah itu kayaknya itu yang sudah dihasilkan tuh Bu Yani sangat bagus. Bu Yani itu saya sudah menonton. Dan itu adalah sesuatu yang kita sendiri tidak menyangka kalau adik-adik ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat mewarnai kegiatan dari Hima Prodi dari S2 Keperawatan. Saya bangga sekali dan saya terharu. Nanti melanjutkan dari Bu Nur Hidayat tadi, kalau diteruskan terharu nanti tidak bisa ngomong lagi. Jadi sangat terharu tanpa harus diingatkan, tanpa harus diperintah atau tanpa harus diberikan ultimatum semuanya berjalan dengan baik, selaras, seimbang, saling mendukung. Itu yang membuat kami bangga dan sangat terharu. Semoga Mbak Sahnas dan adik-adik yang lainnya nanti angkatan penerusnya, angkatannya adik kelasnya Mas Sidik, adik kelasnya Mbak Novia juga angkatannya juga demikian kreatif ya, bisa Mas Tata juga ya nanti bisa memberikan contoh-contoh sehingga adik-adiknya ini menjadi lebih kreatif lagi, lebih banyak menghasilkan produktif untuk kegiatan-kegiatan Hima. Sehingga Ibu Dekan ini nanti tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi karena saking bangganya dengan mahasiswa dari Magister Keperawatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau dalam kita berinteraksi gitu ya ada sesuatu yang membuat kita ada tidak berkenan atau bagaimana. Semuanya itu adalah merupakan hal yang memang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan silap dan salah, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih atas kesempatannya. Wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Ima. Izin untuk spesial Bu Yanis, persembahan kami akan kami tayangkan ulang. Pak Nyoto sudah ready ya? Informasi ini disampaikan oleh Dr. Epi, Dr. Ima, Jiliatis, dan Iisrof lengkap. Mardia, Dina, dan Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya akan memberikan tips kepada Bapak Ibu sekalian mengenai latihan ringan pada pasien pasca stroke selama di rumah. Selamat menyaksikan. Pertama, atur ritme nafas melalui hidung. Kemudian, angkat kedua tangan di tengah-tengah jari-jari tangan. Kemudian angkat dan pastikan badan tetap tegak. Hal ini dilakukan dengan sekuat tenaga oleh pasien dibantu dengan keluarga atau yang mendampingi. Agar pasien mampu merasakan bagaimana nyamannya gerakan tersebut. Kemudian angkat tangan di tengah-tengah badan. Lakukan ulang tangan di atas kembali dan
Biarkan keluarga pasien memberikan contoh. Ulangi beberapa kali sampai dengan pasien merasakan gerakan tersebut berfungsi dan dapat dirasakan dengan baik. Langkah selanjutnya nomor 2. Pasien dan pendamping duduk bersila di atas matras. Kemudian, kedua tangan diangkat ke atas sampai dengan sekuat tenaga. Apabila tidak kuat, silakan pasien diarahkan untuk menurunkan tangannya. Langkah selanjutnya adalah pasien diminta untuk meletakkan kedua tangan di matras, kemudian angkat satu per satu. Setelah tangan terangkat, satu tangan di atas matras, satu tangan yang lainnya di atas menunjuk ke atas, dan turunkan pelan-pelan. Kemudian bergantian antara tangan yang satu dengan tangan yang lain. Lakukan dengan semaksimal mungkin dan pasien semampunya. Langkah ketiga, tangan pasien mengangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditujurkan ke atas. Atur nafas. Luruskan kedua kaki ke depan, kemudian angkat satu per satu. Hal ini dilakukan sampai dengan pasien semaksimal mungkin. Lakukan gerakan ini bergantian. Kemudian atur nafas. Kedua tangan diletakkan di dada. Atur nafas kembali sampai dengan langkah keempat. Letakkan kedua tangan dan lutut di atas matras, kemudian angkat perlahan-lahan. Hal ini dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian ulangi lagi, tangan diangkat ke depan secara bergantian sampai dengan dilakukan sekuat dan semaksimal mungkin. Apabila pasien merasa lelah, maka latihan bisa dihentikan dan pasien bisa istirahat untuk sementara waktu. Lakukan latihan ini setiap 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya adalah pendinginan. Angkat kedua tangan dengan ambil nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Kita simak bersama latihan rehabilitasi pasca stroke dengan menggunakan terapi mirror. Video ini dipersembahkan oleh mahasiswa Magister Terapan Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Melakukan tindakan terapi cermin, di mana terapi cermin merupakan intervensi terapi yang difokuskan pada gerakan tangan atau kaki yang paresis. Adapun tujuan dari terapi cermin ini yaitu untuk merelaksasikan otot-otot pasien. Langkah pertama, persiapan alat. 1. Handscoon bersih. 2. Cermin ukuran 40 x 50 cm. 3. Box seukuran tangan. 4. Alas yaitu tikar dan perlak. 2. Persiapan perawat. 1. Ucapkan salam. 2.
Perkenalkan diri. 3. Jelaskan pada pasien tentang maksud dan tujuan tindakan. Berikan informat konsen atau kesediaan pelaksanaan tindakan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Muhammad Abdul yang bertugas pada shift pagi ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apa benar ini hari Ibu Tina? Ya, benar. Nah, Ibu, di sini saya ingin memberikan pelatihan terapi cermin yang bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot tangan dan kaki. Kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit akan saya bersedia. Langkah yang ketiga, persiapan pasien. Atur posisi pasien senyaman mungkin dan sesuai kebutuhan tindakan. Cermin. 3. Ajarkan pasien untuk fleksi dan ekstensi tangan yang sehat dengan bertumpu pada siku. Ulangi latihan sebanyak 2-5 kali. Pertama-tama kita akan melatih tangan Ibu dulu ya. Jadi tangannya Ibu sekarang kita gerakan yang ketiga Bu ya. Suntir dan konasi. Karena nggak disitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa S2 Keperawatan Unusa bekerja sama dengan Rumkital Dr. Ramlan Surabaya kali ini akan mempersembahkan pengabdian masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 dalam masyarakat, yakni tentang protokol isolasi mandiri untuk masyarakat pada saat di rumah. Virus corona telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Oleh WHO dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak terdampak oleh virus ini. Banyak yang terinfeksi oleh virus ini. Jawa Timur ada dalam zona merah, sehingga Surabaya harus tetap waspada. Sebagian besar dari masyarakat kita harus menjalani isolasi mandiri. Namun, seperti apa sih protokol isolasi mandiri yang harus dijalani oleh masyarakat kita? Mari kita simak protokol isolasi mandiri berikut ini. Yang pertama, selalu memakai masker dan membuang masker pada tempatnya. Yang kedua, jika sakit ada gejala demam seperti ini, batuk, flu, maka tetap tinggal di rumah. Jangan pergi bekerja ke pasar, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk mencegah penularan ke masyarakat. Yang ketiga, lakukan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis seperti batuk dan sesak nafas. Langkah keempat, hindari pemakaian bersama peralatan makan seperti piring, sendok, garpu. Kemudian hindari pemakaian bersama perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, sikat gigi, dan perlengkapan tidur seperti spray dan selimut. Yang kelima, selama di rumah, bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya, dan jaga jarak minimal 1 meter dari anggota keluarga lainnya. Langkah yang keenam, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, mencuci tangan, dengan air mengalir dan hand sanitizer, serta tutup mulut saat bersin dan batuk menggunakan tisu, dan bisa juga menggunakan lengan tangan saat bersin maupun batuk, dan jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah tertutup dan kembali lagi cuci tangan. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan, berada di ruang terbuka, berjemur di bawah sinar matahari pagi,
selama 15 menit sampai 30 menit. Kedelapan adalah hubungi fasilitas kesehatan yang ada di sekitar Anda ketika Anda merasa demam tinggi dan sesak napas, agar nantinya dapat perawatan lebih lanjut. Demikian persembahan dari kami, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap di rumah, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasien yang terkonfirmasi COVID-19, akut respiratory distress syndrome merupakan manifestasi klinis yang berat. Posisi tengkurap telah berkembang dalam rangka menyelamatkan pasien, meningkatkan oksigenasi dan sirkulasi oksigen. Prone position atau posisi tengkurap adalah posisi tengkurap yang bertujuan untuk memperbaiki ventilasi pernafasan supaya oksigen yang masuk dalam tubuh lebih baik kepada pasien COVID-19. Posisi pronase bertujuan untuk meningkatkan distribusi ventilasi dan mengurangi atau menurunkan desakan paru oleh organ intraabdomen, sehingga akan memperbaiki oksigen dan bersihan karbon dioksida. Indikasi dilakukan posisi pronase pada pasien COVID-19 adalah pada pasien yang memerlukan suplementasi oksigen dan memiliki hasil CT scan yang mendukung diagnosis COVID-19 dengan lesi posterior. Posisi pronase dapat diberikan pada pasien dengan suplementasi oksigen menggunakan nasal kanul, high flow nasal kanul HFNC maupun non-invasive ventilator NIV selama pasien tersebut komunikatif dan nyaman dengan posisi tersebut. Laporan anekdot dari Sentral Internasional yang menangani pasien COVID-19 kritis terkait akut respirasi distress syndrome dalam jumlah besar menyarankan ventilasi tengkurap merupakan strategi efektif untuk pasien ventilasi mekanik. Direkomendasikan untuk pasien COVID-19 dewasa dan ARDS berat. Ventilasi tengkurap dilakukan selama 12 hingga 16 jam sehari dan dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan ahli untuk melakukan prosedur tersebut, sehingga dapat mencegah komplikasi lainnya termasuk area tekanan dan komplikasi jalan nafas. Untuk teknik posisi tengkurap, pasien diposisikan pada bagian perut, tulang belakang lurus, kaki merentang, lengan ditekuk dan diletakkan di sisi kepala. Posisi pronase ini dapat dilakukan setiap hari sesuai dengan ketahanan pasien dan kenyamanan pasien. Intervensi keperawatan melalui posisi pronase ini dapat menyelamatkan kondisi pasien. Mari kita selamatkan pasien melalui prone position pada pasien terkonfirmasi. Informasi ini disampaikan oleh mahasiswa Magister Terapan Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Assalamualaikum. Demikian Bu Yanis, karya dari kami. Terima kasih, sangat bermanfaat, barakallah atas ilmu yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ibu, dengan berakhirnya acara serah terima ini, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kami. Kami ucapkan terima kasih banyak mewakili teman-teman semuanya. Semoga para dosen selalu diberikan kesehatan sehingga dapat membimbing kami. Amin ya Allah, amin amin ya Allah. Amin. Dan kami memohon doa agar kami dilancarkan dalam segala urusan Ibu. Amin. 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 Ya, semoga. Oke. Nah. Amin. Terima kasih ya. Mohon maaf.
Siap Ibu, mohon izin. Ya, Bu. Ya, monggo. Kangen deh. Sama, aku ke rumah Mbak Yana. Mohon izin ya.